Jika kamu menemukan dasar air yang menguning seperti ini di pegunungan, jangan sampai kamu melewatkannya, karena kemungkinan besar di dalamnya tersembunyi harta karun. Kamera mendekat, kamu bisa melihat dengan jelas. Lumpur di dasar air memancarkan warna kuning keemasan yang menggoda. Bagi orang biasa, mungkin akan mengira itu hanyalah karat air biasa. Namun, seorang pemuda yang sering memakai gelang perak berpikir bahwa lumpur normal tidak mungkin memiliki warna seperti ini. Dia menduga mungkin ada emas di dalamnya. Didorong oleh rasa penasaran, dia langsung menggunakan sekop untuk mengambil sejumlah besar lumpur yang lembut. Lumpur itu dimasukkan ke dalam panci pengayak emas di belakangnya. Seperti kata pepatah, emas adalah kekal selamanya. Jika itu adalah emas asli, maka pemuda itu tidak jauh lagi dari menjadi kaya raya. Dihadapkan dengan godaan sebesar itu, ia tanpa ragu mengayunkan panci pengayak dengan penuh semangat. Karena emas adalah logam berat dengan kepadatan yang sangat tinggi. Selama proses pengayakan, kotoran dengan kepadatan rendah akan tersapu keluar oleh aliran air. Inilah prinsip dari mengayak emas dari pasir. Dengan cara ini, selama pengayakan yang terus-menerus, lumpur di dalamnya secara perlahan seluruhnya tersaring. Ketika dia perlahan mengguncang air yang tersisa keluar, terlihat jelas, di dasar panci terdapat sejumlah besar partikel kecil yang memancarkan cahaya keemasan. Pemuda itu langsung mengenalinya. Inilah pasir emas yang menjadi impian banyak pencari emas. Pasir emas berasal dari batuan emas gunung, yang terkikis dan mengendap oleh aliran air. Meskipun kadar emasnya tidak terlalu tinggi, tapi jika beruntung, kemungkinan besar di bawah kakinya tersembunyi tambang emas. Pemuda itu, seperti kamu di depan kamera, akan menjadi kaya, di sebuah sumur tua yang telah kering selama 50 tahun. Apa harta berharga yang bisa ditemukan? Pemburu harta karun, Pak Wei, baru saja tiba, dan dia menarik sebuah guci pecah. Meskipun guci itu terlihat usang dan rusak, Pak Wei menemukan banyak koin di dalamnya. Dia menduga bahwa koin-koin itu mungkin berasal dari paruh pertama abad ini. Tampaknya, sumur kering ini masih menyimpan harta lain. Tanpa ragu, Pak Wei melanjutkan dengan melemparkan magnet kuat ke dalam sumur. Meskipun mulut sumur hanya sebesar baskom, kedalamannya sekitar 10 meter. Tak lama kemudian, magnet terasa bergerak. Tak disangka, dia menarik 2 guci lagi. Ketika diangkat dan ditimbang, Pak Wei merasa guci itu penuh dengan lumpur. Dia berencana membukanya nanti. Pak Wei kemudian melanjutkan dengan melemparkan magnet lagi. Setelah beberapa saat, dia menarik sesuatu lagi. Kali ini, dia menemukan pisau kecil berkarat dan sebuah guci. Sayangnya, guci itu kehilangan tutupnya. Jelas, isi guci tersebut sudah hilang. Melihat waktu masih pagi, Pak Wei memutuskan untuk mencoba lagi. Dia kembali melemparkan magnet ke dalam sumur. Kali ini, dia menemukan sebuah guci dan sebuah tutup. Jika dugaannya benar, tutup ini milik guci yang ditemukan sebelumnya. Namun, itu sudah tidak terlalu penting. Guci lain yang ditemukan juga sangat berat. Dia melanjutkan upaya keempatnya. Sayangnya, kali ini dia hanya menemukan 2 batang besi tua yang berkarat. Awalnya dia pikir tidak ada lagi harta di dalam sumur. Namun tak disangka, dia menemukan sesuatu yang berharga lagi. Meskipun itu adalah sebuah guci lagi. Kali ini, dia bisa melihat isi di dalamnya. Setelah semua isinya dikeluarkan, ditemukan bahwa itu adalah koin dari paruh pertama abad ini. Jika bertemu dengan kolektor yang paham, Pak Wei mungkin akan mendapatkan keberuntungan besar. Semangat Pak Wei terhadap sumur kering ini semakin besar. Dia kembali melemparkan magnet ke dalam sumur. Tak disangka, dia menemukan guci pecah yang penuh dengan koin. Selain itu, dari koin yang menempel pada magnet, ada kemungkinan besar masih banyak koin yang tersebar di dasar sumur. Pak Wei menduga bahwa dengan banyaknya koin di sini, dia teringat masa kekacauan beberapa dekade yang lalu. Pemiliknya mungkin sedang melarikan diri, namun tidak dapat membawa terlalu banyak harta. Tidak ada pilihan lain selain melemparkan semuanya ke dalam sumur kering ini. Pak Wei benar-benar mendapat keuntungan besar kali ini. Dengan gaya yang penuh semangat, dia kembali melemparkan magnet ke dalam sumur. Dia menarik 2 guci lagi, tanpa perlu menebak, pasti isinya adalah koin. Benar-benar membuat iri, koin-koin itu terlihat ada yang besar dan kecil. Karena sibuk menggali harta, Pak Wei tidak sempat mengurus rumah. Dia menggunakan jasa kebersihan yang dipesan melalui aplikasi 58. Dia membuang semua kekhawatiran. Kemudian, dia menemukan potongan kertas yang familiar. Sepertinya itu adalah uang kertas yang rusak karena air. Ketika dibuka, dia samar-samar melihat 2 lingkaran pada uang itu. Mungkin nilainya 100 atau 1000. Pak Wei menggelengkan kepala dengan kecewa. Seolah-olah dia kehilangan jutaan uang. Dia kembali melemparkan magnet dan hanya mendapatkan guci pecah lagi. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Pak Wei hanya mendapatkan tumpukan besi tua. Tampaknya semua guci yang bisa ditemukan sudah diangkat. Pak Wei meletakkan guci pecah di samping. Dia memutuskan untuk membuka guci yang belum dibuka.
untuk melihat apakah isinya juga koin. Namun, dia hampir melukai tangannya sendiri. Karena tidak bisa membuka tutupnya, dia hanya bisa menggunakan tenaga ekstra. Dan akhirnya berhasil membukanya. Ketika dibuka, ternyata isinya memang koin. Ketika guci berikutnya dibuka, juga ditemukan banyak koin di dalamnya. Beruntung, ada sebuah koin emas di dalamnya. Koin emas itu memiliki ukiran aneh yang tidak bisa dimengerti. Hal ini menunjukkan bahwa nilainya sangat tinggi. Ketika guci lainnya dibuka, jumlah koin di dalamnya benar-benar tak terhitung. Setelah Pak Wei menghitung semuanya, dia menemukan lebih dari 300 koin. Nilainya bervariasi antara 5 hingga 20. Jika dijual ke kolektor dengan harga pasar, diperkirakan bisa mencapai puluhan ribu yuan. Malam ini, Pak Wei bisa menikmati hidup Mi.